Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di pagi yang indah ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di pagi yang indah ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Singkirkanlah segala distraksi dan hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu iman yang bertumbuh lewat proses. Untuk merenungkan tema ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Berbunyi demikian: Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita berdoa dan berharap agar hidup kita selalu mulus, tanpa masalah, tanpa tantangan. Tetapi ketika kesulitan datang, kita cenderung mengeluh, bertanya-tanya, "Mengapa harus saya, Tuhan? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi?" Kita merasa bahwa kesulitan adalah hukuman atau tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Namun firman Tuhan di pagi ini dari Yakobus pasal 1 ayat 2-4 memberikan perspektif yang berbeda. Ayat ini dengan jelas mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba bayangkan bahagia di tengah pencobaan. Ini terdengar tidak masuk akal bagi logika manusia. Mana ada orang yang senang kalau lagi susah, mana ada orang yang bahagia kalau lagi diuji. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk melihat melampaui kesulitan itu sendiri. Alkitab mengajak kita untuk melihat tujuan di balik kesulitan tersebut. Ayat selanjutnya mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, disinilah kuncinya. Tujuan dari pencobaan, tujuan dari ujian adalah untuk menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa aslinya, kata ketekunan ini juga bisa diartikan sebagai daya tahan atau kesabaran yang tahan uji. Ibarat sebuah pohon, ketika diterpa angin kencang, akarnya akan semakin dalam dan kuat mencengkeram tanah. Atau seperti atlet yang berlatih keras melewati rasa sakit agar otot-ototnya semakin kuat dan mampu mencapai performa puncak. Demikian juga dengan iman kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, mungkin kesulitan ekonomi, masalah dalam keluarga, penyakit, pekerjaan yang tidak stabil, atau bahkan tekanan dari lingkungan. Itu semua adalah angin kencang atau latihan keras bagi iman kita. Ujian-ujian ini tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia tahu persis batas kemampuan kita. Dan dalam setiap pencobaan, Dia selalu menyediakan jalan keluarnya. Yang terpenting adalah respon kita terhadap pencobaan itu. Apakah kita akan menyerah, mengeluh, atau bahkan menyalahkan Tuhan? Atau apakah kita akan tetap memilih berpegang teguh pada janji-janjinya, mengandalkan kekuatannya, dan membiarkan proses itu membentuk kita? Yakobus 1 ayat 3 mengatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ayat 4 melanjutkan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Artinya proses ini tidak hanya menghasilkan ketekunan, tetapi juga mematangkan karakter kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudari, mari kita ubah perspektif kita. Ketika kita melihat suatu kesulitan, jangan hanya melihat sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Seperti kata pepatah, badai tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji kekuatan pohon. Biarlah badai kehidupan yang kita alami menjadi momen di mana iman kita diuji, dan melalui ujian itu iman kita semakin kuat, semakin teguh, dan semakin berakar dalam Kristus. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ubah cara pandang Anda. Mulai sekarang ketika Anda menghadapi masalah, cobalah untuk tidak langsung mengeluh atau panik. Tarik nafas dalam-dalam dan katakan pada diri Anda, ini adalah kesempatan bagi iman saya untuk bertumbuh. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, percaya pada proses Tuhan. Kadang proses itu terasa sakit, terasa panjang, dan tidak nyaman. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap proses itu. Sama seperti pembuat perhiasan yang memanaskan emas untuk memurnikannya. Demikian juga Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi lebih baik. Jangan terburu-buru, jangan memaksa, biarkan Tuhan bekerja. Yang ketiga, tingkatkan ketekunan dalam doa dan firman. Di tengah badai, kita cenderung lupa untuk mendekat kepada Tuhan, padahal justru saat itulah kita paling membutuhkan Dia. Jadikan kesulitan sebagai pemicu untuk menjadi lebih rajin, membaca firman, berdoa, dan mencari hadirat Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan hikmat untuk melewati semuanya. Yang keempat, belajar dari setiap pengalaman. Setiap ujian adalah pelajaran yang berharga. Evaluasi diri, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui situasi ini. Mungkin kesabaran, mungkin kepercayaan, mungkin kerendahan hati. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh di setiap pengalaman. Yang kelima, bersukacita dalam Tuhan. Meskipun sulit, carilah alasan untuk bersukacita dalam Tuhan. Sukacita bukan berarti tidak ada masalah, tetapi sukacita yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali dan bahwa Dia akan membawa kita melewati semuanya. Ingatlah, iman yang sejati tidak diuji di saat semuanya baik-baik saja, melainkan di saat badai datang. Biarkan iman kita bertumbuh kuat, kokoh, dan berakar dalam Kristus melalui setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih untuk pelajaran yang Engkau berikan hari ini, bahwa ujian dan pencobaan bukanlah untuk menghancurkan kami, melainkan untuk memurnikan dan menguatkan iman kami. Berikanlah kami hati yang bersukacita dalam setiap proses yang Engkau izinkan, dan mampukanlah kami untuk tetap tekun dan setia mengandalkan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menyerah di tengah kesulitan, melainkan semakin melekat kepada-Mu. Biarlah iman kami terus bertumbuh, menghasilkan ketekunan, dan membuahkan karakter yang semakin kuat menyerupai Kristus. Kami serahkan hari ini dan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih sudah setia menyimak renungan pagi ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai Anda dalam setiap langkah. Jangan pernah ragu akan kasih dan kesetiaannya. Sampai jumpa lagi di video renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.